setelah lengser ini saya diundang bulan puasa ke buka di rumahnya di Cendana. Saya bawa Kiai Parti Asrori 4 kilo dari Lampung, dari Metro lah. Metro itu kan desa banget tuh. Terus saya di sana habis buka, lalu jamaah maghrib, terus minum kopi, minum teh. Gus Dur sampai malam, enggak Pak, saya nanti harus ke Gusti Joyo. Oh iya. Tapi kayaknya kan tinggal di sini ya. Oh iya Pak, tapi harus ada penjelasan. Nah itu penjelasan apa? Nah ini NU-nya terawihnya nanti itu terawih NU lama apa NU baru? Nah kan dia bingung. Loh NU lama NU baru gimana? Loh kalau NU baru terawih terawih dan itunya kulturnya itu 23 rakaat. Oh iya NU lama. NU baru tuh ya? Itu NU lama. NU lama. Nah itu. Kalau NU baru diskon 60%. Ya tinggal 11. Padahal jelas bukan NU. Oh dulu saya ikut yang baru aja. Tinggal saya sakit. Dulu ada pastor itu duduk jajar seorang kiai di negeri Belanda naik kereta api. Nah kiainya dalam mau keluar, pendetanya Belanda mau keluar, dia ngomong kiainya, bukan dia duduk tuh. Yeah. Dia keluarin bungkusan dari tasnya itu, isinya roti. Ayo sarapan. Apa ini? Daging babi. Saya kan nggak boleh makan babi. Bapak nggak tahu enaknya daging. Udah habis itu dapat berapa halte, si kiai turun dia mau lewat pada pendeta. Permisi saya mau keluar. Loh, mau apa? Mau janji sama istri. Kiai bilang gitu. Saya ke pendetanya. Ya silakan kata kiai. Anda nggak tahu enaknya sih. Lebih enak. Kumpul sama istri lebih enak daripada sarapan. Antrean masuk ke surga itu macam-macam orang ada depan. Terus ada satu orang supir bis kota. Ini kalau nyetir sering mabok. Selebor. Slow gitu. Itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga. Marah kan yang lain keluar. Gimana sampai ini? Masa orang tukang mabok segala macam masuk surga? Dijawab oleh malaikat. Kalau dia lagi seleo begitu, Anda baca apa? Mudah-mudahan diselamatkan. Lah itu. Rumah istri saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Jadi saya cerita, saya lagi jalan di dekat rumah sakit itu, tahu-tahu ada orang lari dari rumah sakit, orang laki mantri gitu. Terus dia jalan di depan itu ada orang orang perempuan cantik di belakang kelihatan. Wah dia panggil dek. Nah itu perempuan semakin pelan dia semakin cepat, jadi akhirnya kan sebentarnya kesusul tuh. Panggil dek, noleh mukanya nggak ada apa-apanya ini. Dia lari ke sana, lari jauh, dapat 2 kilo dan jual sate. Dia duduk satenya 10 Pak. Dia cerita sambil duduk di bangku ini. Ya tadi takut-takutin begini. Nah, begitu selesai kata tukang satenya itu, apa seperti saya ini? Tapi yang jelas ada ludruk dulu zaman lekra. Oh ya. Panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari itu, wah, jawabnya, lebih enak di neraka. Lu kok di neraka? Iya neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Jadi kita bagaimana menghadapi begini? Itu dihumorkan itu. Nah paman saya waktu itu marah betul, dibakar itu panggungnya. Gila itu macam-macam. Gila kerja ada, gila urusan organisasi ada, gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu Dr. Fahmi Saifuddin. Peliparan saya dulu. Jam 2.30 datang ke rumah saya di Jalan Kutilang. Dini hari itu berarti ya?
Mas, di Jakarta Utara itu orang lain pengurus NU-nya berkelahi. Ayo kita ke sana yuk. Tanjung Priok. Bilang, Mi, kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU, itu namanya orang seneng dengan NU. Tapi kalau udah jam 6 sore orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU, itu namanya NU gila. Di desa saya, Denanyar itu dulu ada Mutin, pemimpin agama, Imam Mutin itu, namanya Kamsari. Labah saya itu ya seorang kiai fakih yang hebat sekali. Nah, terus sana ada orang mati, dia ditanya, Kiai siapa ini yang baca talqin? Sudah, Kamsari saja. Wah, bacanya nggak karu-karuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu ya. Jadi salah semua hakikatnya. Terus saya bilang, Mbah, kalau itu orang nggak karu-karuan bacanya. Iya, tapi dia yang punya SK loh. Jadi ada orang, dia itu lulusan Fakultas Pedagogi Pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang kepada semua orang yang ada di situ, hati-hati ya kalau keluaran dari Fakultas Pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya ke bawah ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan, dia bilang udah dapat ikan banyak Pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapat ikan. Jadi yang gila. Jadi yang gila ya mana? Kiai ngajarin santrinya membaca li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Loh, soif itu berarti itu wakaf, ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i wassoifi. Nah, gitu. Soifi ya betul. Akhirnya ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan soifi, baca soif ya. Begitu dilepas tangannya tuh, fi. Agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan? Ya, agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya, Bapak di surga. Hubungan anak dengan bapak katanya orang Belanda, orang Hindu juga dekat. Om Swastu, Om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja saya itu. Lah bagaimana Anda? Ya boro-boro mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Alasan Gus Dur sering humor, jawabannya tak terduga. Gus Dur, kenapa kok suka dengan humor, Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu. Tujuannya itu apa emang, Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Dan mereka itu didengar orang karena humor. Gitu. Nah, itu mungkin ya. Teknik, humor sebagai teknik. Ya, ambil saja contohnya seorang kiai itu diundang ngaji dengan saya di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali, cukup untuk panggungnya kami berdua. Nah, rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setelah 8:30 malam itu si kiai tadi naik ke atas panggung, bilang, saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Gitu. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat di sana, hansip kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah semua datang ngumpul di
di jalan itu duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit ini. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Juga masalah hubungan humor dengan kecerdasan emosional, Gus, juga ada pertanyaan. Ya. Ya, seseorang itu tergantung dari sudut mana dia ngelihatnya. Kalau terlalu serius, ya memang semua hal itu ya menghina Islam. Kalau orang itu tidak terlalu serius, ya sedang-sedang aja dah. Ya nggak apa-apa. Anggap kehangatan hubungan aja. Iya. Gitu ya, Gus.